Berarti ajaran yang selama ini bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam itu salah atau betul? Nah begini, dalam ini sebenarnya bukan mewarisi, tapi dosa awal. Bahkan dosa awal kan pertama kan Adam dan Hawa. Bukan mewarisi. Jadi kita dalam keadaan manusia yang berdosa, ada seperti tadi yang saya katakan tadi. Jadi sejak kita lahir dalam dunia ini sudah dalam keadaan berdosa sebagai manusia. Waduh, dari mana dosanya? Hahaha. Benar, Bang Zuma memang benar. Menganggap semua orang telah mewarisi dosa dari Adam adalah salah. Bang Zuma mempertanyakan, dari mana dosanya? Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Selamat datang di analisis kali ini. Hari ini kita bakal langsung membedah teks-teks fundamental, logika manusia, dan konstruksi teologis di balik sebuah konsep yang, jujur saja, selalu memicu perdebatan panas, yaitu dosa warisan. Konsep ini udah didiskusikan selama berabad-abad ya, dan di sini kita nggak akan memihak siapapun. Kita murni mau membongkar materi sumbernya, melihat langsung apa yang sebenarnya tertulis, dan memahami bagaimana gagasan-gagasan besar ini bisa terbangun. Oke, biar pembahasannya terstruktur, ini kerangka analisis kita hari ini. Kita mulai dari perdebatan tentang dosa warisan, terus kita bandingkan kitab Kejadian dengan kitab Roma, lanjut ke logika keadilan manusia, lalu kita lihat 3 interpretasi teologis yang berbeda, dan terakhir, kita bahas jarak antara teks dan doktrin itu sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, perdebatan tentang dosa warisan. Nah, analisis kita ini bermula tepat di tengah-tengah perdebatan yang intens banget soal sifat dasar manusia. Ini bukan sekedar obrolan akademis ya. Ini menyentuh inti dari bagaimana kita memandang diri kita sejak kita lahir. Pemicunya kelihatan jelas dari 2 sudut pandang yang bertabrakan ini. Di satu sisi, kita punya Bang Zuma yang dengan tegas menuntut bukti langsung dari teks aslinya, yaitu kitab Kejadian. Dia bahkan sampai menyebut ide mewarisi dosa Adam ini sebagai sebuah fitnah. Tapi, di sisi lain, respons pembelaan dari pihak Kristen ternyata nggak menggunakan kitab Kejadian untuk menjawab tantangan tadi. Mereka justru mengandalkan teks yang ditulis jauh-jauh di kemudian hari, yaitu surat Roma pasal 5 ayat 12. Jadi perhatikan ya, inti perdebatannya sebenarnya bermula dari sini, perbedaan sumber rujukan. Lanjut ke bagian kedua. Kitab Kejadian versus Kitab Roma. Karena sumber rujukannya beda, coba kita lihat, apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh teks-teks ini? Doktrin tentang dosa asal itu sangat bersandar pada satu ayat spesifik dari surat Roma ini. Teks ini ditulis oleh Rasul Paulus ratusan tahun setelah peristiwa aslinya diyakini terjadi. Bagi banyak orang, ayat ini adalah fondasi utamanya. Secara eksplisit dibilang di situ bahwa melalui satu orang, yakni Adam, dosa masuk ke dunia dan membawa maut bersamanya. Pernyataan teologis yang sangat kuat kan? Benar-benar definitif. Tapi, nah ini dia, perdebatannya mulai memanas ketika kita mundur sebentar dan melihat langsung ke sumber cerita aslinya. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian, narasinya agak berbeda. Berdasarkan teks asli ini, hukuman yang Tuhan berikan langsung kepada Adam dan Hawa itu sangat-sangat spesifik. Mereka dihukum, harus bersusah payah bekerja, mengalami sakit saat melahirkan, diusir permanen dari Taman Eden, dan pada akhirnya ya, mengalami kematian fisik. Tapi, coba perhatikan baik-baik apa yang nggak ada di daftar hukuman tersebut. Nggak ada satupun pernyataan eksplisit yang bilang kalau semua bayi di masa depan bakal otomatis mewarisi dosa Adam sejak lahir. Sama sekali nggak ada firman Tuhan di sana yang bilang begitu. Fakta inilah yang bikin sebagian orang berpikir, wah, jangan-jangan konsep dosa warisan ini murni penafsiran teologis yang baru muncul belakangan dan bukan dari teks aslinya. Terus, biar lebih jelas lagi, coba kita lihat cerita-cerita setelahnya di kitab Kejadian. Ada sebuah pola yang sangat konsisten di sini. Tuhan itu selalu menghakimi individu atau kelompok murni berdasarkan tindakan mereka sendiri. Contohnya, Kain. Dia dihukum ya karena dia secara sadar membunuh Habel. Terus peristiwa air bah, itu terjadi murni karena kejahatan yang dilakukan manusia di zaman tersebut. Begitu juga dengan Sodom, yang dihukum karena perilaku buruk penduduknya sendiri. Jadi, fokus di teks-teks awal ini selalu tertuju pada dosa pribadi, pada apa yang kamu lakukan sendiri, bukan pada semacam kutukan warisan nenek moyang yang sudah menempel sejak kamu lahir. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, logika keadilan manusia. Gesekan antara apa yang tertulis di teks asli dengan interpretasi yang muncul ratusan tahun kemudian ini pada akhirnya memaksa kita untuk merenung. Ini menyentuh cara kita melihat benar dan salah di kehidupan sehari-hari loh.
pertanyaan terpentingnya adalah soal keadilan mendasar. Coba deh dipikirkan, apakah adil jika seorang bayi yang baru saja menghirup napas pertamanya, yang belum bisa melakukan apa-apa, apalagi berbuat jahat, tiba-tiba sudah dianggap bersalah karena perbuatan leluhurnya dari ribuan tahun yang lalu? Di dunia nyata, keadilan intuitif kita itu kerjanya sederhana banget. Siapa yang berbuat salah, dia yang menanggung akibatnya. Kalau nggak berbuat apa-apa, ya nggak dihukum. Di sistem hukum kita saat ini, kita nggak mungkin menghukum seorang anak gara-gara kejahatan yang dilakukan ayahnya, kan? Kasarnya begini, kalau kakek kamu mencuri sesuatu, masa iya kamu yang tiba-tiba dijebloskan ke penjara? Analogi kakek ini pas banget untuk menyoroti kenapa konsep rasa bersalah yang diwariskan ini terasa sangat mengganjal. Nggak intuitif buat akal sehat kita yang terbiasa banget dengan konsep keadilan individual. Mari kita lanjut ke bagian keempat, 3 interpretasi teologis. Mengingat ada gesekan yang kuat antara teks dan logika tadi, pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya berbagai tradisi Kristen mencari jalan tengah soal dampak dosa Adam ini? Yang perlu kita ingat, umat Kristen itu bukan kelompok yang seragam. Interpretasi mereka terhadap satu peristiwa yang sama bisa berbeda-beda. Pandangan mayoritas memang mengambil makna harfiah dari surat Roma tadi, di mana semua manusia secara literal mewarisi rasa bersalah Adam. Tapi, ada juga pandangan minoritas yang percaya kalau kita itu cuma mewarisi kecenderungan atau potensi untuk berbuat dosa, bukan status berdosanya. Nah, yang paling menarik, tradisi Kristen Ortodoks Timur justru beda lagi. Mereka percaya manusia murni cuma mewarisi kematian fisik dari Adam, dan mereka secara tegas menolak konsep dosa warisan itu sendiri. Ini jelas menunjukkan kalau dari satu peristiwa kuno yang sama, pemahaman teologis yang lahir bisa sangat beragam. Dan akhirnya, bagian kelima kita, jarak antara teks dan doktrin. Untuk benar-benar menangkap gambaran utuhnya, kita harus melihat bagaimana doktrin-doktrin besar ini berevolusi dan menjauh dari narasi asalnya. Coba deh kita perhatikan porsi teks di dalam kitab sucinya. Ada satu fakta yang cukup mengejutkan di sini. Di dalam kitab Kejadian pasal 4, Tuhan itu mendedikasikan tepat 11 ayat untuk berbicara panjang lebar dengan Kain, hanya untuk merespon perselisihan keluarga yang berujung tragis pada kematian Habel. Bayangkan, 11 ayat penuh hanya untuk membahas satu masalah spesifik perorangan. Fakta tadi otomatis meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir yang jujur saja sangat provokatif. Kalau Tuhan saja sampai meluangkan 11 ayat khusus untuk membahas satu perselisihan keluarga, pertanyaannya, kenapa doktrin yang begitu masif yang mengubah nasib spiritual seluruh umat manusia seperti dosa asal ini sama sekali nggak disebutkan secara eksplisit di dalam teks aslinya di kitab Kejadian? Celah yang sangat lebar antara narasi kuno ini dengan doktrin teologis yang baru dibentuk berabad-abad kemudian, kira-kira memberitahu kita apa ya tentang bagaimana keyakinan manusia itu dibentuk, dibangun, dan diubah seiring berjalannya waktu.